Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Banget. Di sini saya akan menceritakan masalah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD asiatik psikosomatik. Dan di sini saya akan menjelaskan masalah sensasi di pinggang teman-teman. Kenapa pinggang kita itu selalu nyeri, panas dan pegal-pegal, bahkan kaku teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kenapa penyebabnya dan bagaimana saya menanganinya waktu itu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai video ini, yang bagi belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa menjadi motivasi atau bermanfaat buat kalian. Nah, ini teman-teman, yang pertama dan apa penyebabnya. Penyebab yang pertama, kita itu keseringan tidur dan sering berbaring teman-teman. Waktu kita terkena asam lambung itu kebanyakan kita itu tiduran dan kebanyakan berbaring, entah itu di kamar, entah itu dimana, kita itu sering berbaring. Karena apa? Kita dominan ketakutan teman-teman, ketakutan, cemas dan memikirkan sesuatu yang negatif, akhirnya kita sering berbaring. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menanganinya bagaimana. Cara menanganinya begini teman-teman, kita usahakan jangan kebanyakan tidur teman-teman, atau sering berbaring. Lakukan kegiatan yang positif. Nah, supaya apa teman-teman? Supaya kita itu melatih otot kita supaya tidak kaku dan tidak tegang teman-teman. Apa? Kalau otot kita itu tidak kaku dan tidak tegang, kita akan sedikit mengurangi sensasi yang di pinggang kita teman-teman. Nah, suatu contoh, kita buat saja mandi pakai air hangat setiap pagi, kita buat mandi biar badan kita itu segar teman-teman, dan kita itu bisa fresh. Akhirnya apa? Otot kita tidak tegang, akhirnya pinggang kita itu akan terasa nyaman teman-teman. Nah, itulah. Dan buatlah untuk bergerak teman-teman. Setelah mandi, kalian jalan-jalan di halaman rumah, atau menggerakkan tangan, atau menggerakkan pinggang, diputar-putar. Nah, itu teman-teman, itu bisa mengurangi sensasi di pinggang kita teman-teman. Nah, begitu cara saya waktu dulu teman-teman menanganinya. Nah, yang kedua, kebanyakan duduk teman-teman. Kita kebanyakan duduk dan berdiam diri teman-teman. Karena apa? Waktu terkena asam lambung GERD asiatik psikosomatik itu mayoritas dan kebanyakan kita itu selalu kebanyakan duduk dan diam diri karena merenungi dan merasa-rasa sensasi yang selalu ada dan yang selalu muncul teman-teman. Nah, disitulah teman-teman, makanya dari itu kita harus belajar mengolah diri kita, mengolah tubuh kita biar bisa menjadi lebih segar teman-teman. Karena kalau badan kita lebih segar, kita akan jauh lebih baik dan akan menjadikan kita itu lebih cepat sembuhnya teman-teman. Nah, begitulah teman-teman, itu cara saya. Jika perkataan saya kurang jelas, mohon maaf teman-teman. Dan penyebab yang ketiga adalah teman-teman, ketegangan otot kita saat terkena asam lambung GERD asiatik psikosomatik teman-teman. Karena orang yang terkena asam lambung GERD asiatik psikosomatik itu pikirannya juga terganggu teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya otot-otot kita itu selalu tegang, dan akhirnya sensasi itu kadang muncul teman-teman dan mengakibatkan otot kita tegang. Akhirnya apa? Badan kita itu terasa kaku teman, pinggang kita itu terasa kaku dan terasa kayak ada yang mengganjal, bahkan kadang nyeri, kadang panas. Nah, itu teman-teman, itu semuanya penyebab karena asam lambung GERD asiatik psikosomatik. Karena apa? Karena kita itu
terlalu tegang memikirkan efek-efek yang selalu muncul, entah itu fisik ataupun psikis. Jadinya begitu teman-teman, kita itu selalu memikirkan sesuatu yang negatif, akhirnya efek-efek itu selalu muncul. Nah, disitulah teman-teman, saran saya, lakukanlah kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk badan kita, biar badan kita itu selalu sehat. Akhirnya sensasi-sensasi itu biar berkurang teman-teman. Dan bagaimana saya dulu menangani pikiran-pikiran saya biar tidak selalu berpikir hal-hal yang negatif. Waktu itu saya berpikir yang positif teman-teman, seperti kalau ada sensasi itu saya selalu berpikir ini cuma sensasi yang muncul, nanti juga hilang. Nah, begitu cara saya menyikapinya teman-teman, dan tidak selalu merasa-rasa ini sensasi atau gimana, nantinya gimana. Memang dulu waktu saya belum paham memang begitu teman-teman, kalau ada sensasi yang muncul itu saya itu selalu merasa-rasa dan bahkan selalu berpikir negatif, bahkan berpikir yang jelek teman-teman. Nanti kalau ada sensasi di dada yang muncul itu, waduh ini jangan-jangan jantung saya kena, nanti kalau waduh ini jangan-jangan perut saya udah rusak. Pikiran saya itu selalu negatif teman-teman. Bahkan ada keliengan saja, ada nyeri di kepala, itu pikiran saya itu selalu berpikir yang tidak. Bahkan saya pernah berpikir, waduh jangan-jangan ini kanker otak. Nah, setelah saya amati, setelah saya pikir-pikir, itu semua hanya sensasi saat kita itu terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik teman-teman. Setelah keadaan lambung saya itu membaik, akhirnya sensasi itu pun juga sedikit demi sedikit hilang teman-teman. Nah, disitulah baru saya itu tahu teman-teman, kalau itu semua hanya sensasi. Memang sensasi itu menyerupai apa yang kita pikirkan teman-teman, tapi itu pikiran kita itu salah teman-teman. Meskipun sensasinya itu hampir sama yang kita pikirkan, tetapi itu cuma efek asam lambung dan itu tidak berbahaya teman-teman. Itu bisa sembuh dan bisa pulih kembali, bisa normal kembali. Saya bisa normal kembali, saya bisa sembuh kembali. Dalam waktu 4 bulan saya sudah sehat teman-teman, sudah bisa beraktivitas. Maka dari itu kalian harus semangat, harus belajar mengendalikan diri kita, harus belajar menjaga badan kita supaya terus sehat. Karena semakin kita pandai menjaga badan kita akan cepat sehatnya teman-teman. Kita akan cepat membaiknya teman-teman. Nah, dan jangan merasa-rasa saat munculnya sensasi teman-teman. Kalau kita itu selalu merasa-rasa saat munculnya sensasi, nanti kita akan malah memburuk keadaan kita teman-teman. Karena apa? Kalau kita selalu merasa, pikiran kita itu akan ikut merasakan, berpikir yang negatif. Dan setelah kita itu berpikir negatif, akhirnya asam lambung kita naik, akhirnya kecemasan kita yang muncul nantinya, kita akan cemas dan akhirnya panic attack. Nah, setelah panic attack rasanya tidak enak teman-teman, kan mungkin sudah merasakan bagaimana rasanya panic attack. Seakan-akan kita itu berada di dunia lain teman-teman. Nah, itulah yang saya rasakan dulu teman-teman. Dan untuk menjaga pola pikir kita itu supaya sensasi itu tidak sering muncul teman-teman, supaya otot kita itu juga tidak tegang dan mengakibatkan badan kita itu pegal-pegal, pinggang kita itu panas, pinggang kita itu kaku. Jangan terlalu berpikir yang berat-berat teman-teman. Kita itu harus berpikir yang positif dalam menghadapi segala hal yang muncul, entah itu sensasi fisik maupun psikis. Nah, itu teman-teman,
Biar apa? Kita itu menjaga biar badan kita itu tidak kaku teman-teman, dan tidak terasa panas, sensasinya itu biar tidak berlebihan teman-teman. Nah, begitu cara saya dulu menanganinya teman-teman. Dan setelah saya itu belajar sedikit demi sedikit, akhirnya saya tahu bagaimana saya cara menanganinya. Sensasi-sensasi yang muncul ini, efek-efek yang ada di dalam tubuh saya teman-teman. Waktu itu saya belum tahu, ya bingung teman, bagaimana ini cara menyembuhkannya, bagaimana ini cara saya untuk bangkit, bagaimana saya bisa sembuh, terus sampai kapan saya bisa sembuh, saya bisa normal lagi, saya bisa beraktivitas lagi. Di situ saya bingung bagaimana caranya, dan alhamdulillah setelah saya mencermati ketika muncul sensasi entah itu fisik maupun fisik, ya akhirnya saya tahu dan saya akhirnya mengerti cara menanganinya. Nah, ini mungkin efek asam lambung GERD anxiety psikosomatik, karena terlalu banyak pikiran akhirnya saya begini, otot saya kaku, dan otot saya itu pinggang saya itu pegal-pegal, akhirnya kaku, panas. Nah, itu setelah saya cermati memang itu efek dari asam lambung GERD anxiety psikosomatik teman-teman. Bahkan saya dulu pernah pijat teman-teman, pernah pijat karena waktu itu saya capek juga sih, badan saya itu terasa nggak nyaman, akhirnya saya pijat urut teman-teman. Nah, meskipun saya urut waktu itu teman-teman, kalau asam lambungnya tidak turun, tidak membaik, pinggang saya masih terasa teman-teman, masih terasa kaku, panas. Setelah asam lambung saya itu sudah agak mereda, akhirnya pinggang saya ikut mereda teman-teman. Nah, disitulah saya paham ini hanya efek asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Bahkan bergantian teman-teman, waktu itu saya bukan hanya di pinggang saja, di dada sini tembus belakang sini teman-teman. Bahkan saya takut waktu itu, ini jangan-jangan jantung saya kena. Tapi waktu itu saya diperiksa, jantung saya normal, dan akhirnya saya berpikir yang positif. Oh iya, mungkin ini efek dari asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini. Saya berpikir begitu teman-teman. Dan akhirnya selang 5 hari ada efek di dada itu, akhirnya membaik teman-teman, membaik akhirnya hilang. Nah, setelah hilang efek di dada, kemudian muncul lagi efek di pinggang teman-teman. Pinggang saya itu rasa kaku, panas, seakan-akan itu buat tidur itu tidak enak, tidak nyaman, buat duduk aja terasa nyeri teman-teman. Nah, disitulah saya baru paham, saya itu paham ini hanya efek dari asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Nah, dan karena munculnya efek-efek itu, saya paham teman-teman. Disitulah proses penyembuhan saya teman-teman, itu tanda-tandanya saya itu mau sembuh. Nah, disitu saya sadar kenapa efeknya selalu bergantian. Nah, waktu saya masih awal-awal terkena, efeknya kan campur teman-teman. Waktu itu campur banget, waktu itu efeknya campur teman-teman. Campur gimana teman-teman? Campur begini teman-teman. Nanti kalau ada efek di perut, kadang nanti 1 jam kemudian di dada, di punggung, sesak nafas. Nah, di sini hilangnya itu secara bergantian teman-teman, secara bergantian satu persatu. Semua efek yang pernah ada waktu kita itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik, nah semua efek sensasi itu hilangnya bergantian satu persatu teman-teman. Saya cermati begitu teman-teman. Saya itu dulu
di kepala teman-teman, keliengan. Kalau keliengan sih tidak terlalu berat, tapi rasanya nyeri teman-teman. Di kepala saya itu rasanya nyeri, cekit-cekit begitu. Nah itu kurang lebihnya 5 hari, akhirnya reda. Nah terus ganti di dada sebelah di dada depan teman-teman itu panas, jantung berdebar, detak-detaknya itu kayak gimana, kencang banget teman-teman. Nah itu mungkin sekitar 3 hari, kalau 4 hari itu mereda. Dan setelah itu dada sini nyeri tembus belakang teman-teman, itu sekitar 4 hari 5 hari lah gitu teman-teman, itu mereda. Setelah mereda itu hilang, itu sembuh, gantian punggung teman-teman, pinggang teman-teman, pinggang sekitar 4 hari teman-teman, itu pinggang. Terus perut saya itu terasa panas tembus pinggang teman itu. Setelah itu kemudian lama kelamaan, setelah itu mungkin setelah 5 hari saya itu sembuh teman-teman. Nah, dan disitulah akhirnya efek-efek itu semakin hilang teman-teman. Efek sensasi itu hilangnya bertahap teman-teman, tidak secara langsung bersamaan, tidak, tetapi itu bertahap hilangnya teman-teman. Nah disitulah saya baru paham, dan di sini saya menceritakan ke kalian. Jadi jika ada efek-efek begitu, kalian tidak usah takut, kalian seharusnya bisa senang, karena itu proses awal-awal kalian akan sembuh teman-teman. Nah disitulah kalian jangan panik, itu proses kalian akan sembuh teman-teman. Nah sekian dulu video hari ini, karena durasinya sudah lumayan panjang. Sekian dulu video hari ini, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi motivasi buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.